kuncinya. Kunci kita bukan dalam Islam itu syahadatain. Kalau kita alhamdulillah karena kita Islam sudah Islam keturunan. Jadi orang tua kita sudah Islam. Makanya kadang kalau kita yang tidak memahami, kalau kita melihat mungkin di luar ada orang yang memang dia Islam, tapi pada dalam menjalankan ibadah, ya itu mungkin dia belum pernah mengucap syahadatain, belum memahami tentang makna syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tempat segala-galanya kita meminta memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan segala-galanya buat kita. Kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Suri tauladan buat kita semua. Kalau kita menginginkan hidup kita yang bahagia selamat, maka kita mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan oleh Allah dalam ayat lain, katakan jika kamu cinta kepada aku, kata Allah, fattabi'uni, maka tidak mengikuti siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan jika kamu benar-benar cinta kepada aku, kata Allah, apa yang harus kita berbuat? Apa bukti cinta kita kepada Allah? Maka Allah mengatakan kita fattabi'uni, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun. Dalam hal kita beribadah kepada Allah, salat kita, dalam hal kita bermuamalah kepada sesama manusia, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ibadah tidak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekali lagi ibadah yang kita lakukan tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai. Kenapa? Karena mungkin ibadah sholat itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena juga dikatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kamu sebagaimana aku salat itu baginda Rasulullah sudah mencontohkan. Oh begini kau salat, oh begini kau cara kita takbiratul ihram, oh begini kau cara kita duduk di antara sujud. Jadi harus kita sama-sama pahami bersama. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan sekali lagi, ibadah salat yang kita lakukan itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu. Yang selanjutnya yang kedua, kita katakan di awal, bagaimana kita juga harus bisa menjaga akhlak laku kita. Karena kalau akhlak kita bagus, juga dikatakan menjawab sudah dalam ayatnya, yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah itu juga dikatakan yang mereka beriman kepada Allah, yang dalam kondisi apapun dia selalu bisa menjaga sholat. Ini buktinya. Bukti keimanan kita itu dengan sholat kita. Bagaimana dalam rukun Islam itu kan dikatakan, bunyal Islam ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Setelah kita mengucap syahadatain, yang kedua juga kita sholat. Jadi ini memang benar-benar tugas kita yang harus kita jaga dan harus kita lakukan. Karena itu ketika kita mungkin disibukkan dengan dunia, mungkin dengan usaha kita, dagang, jualan, atau pekerjaan yang lain, kita lalai dengan sholat kita. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama benar. Mari kita sama-sama perbaiki. Jangan sampai maaf karena dunia kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi karena dunia kita lalai dalam kita menjaga sholat kita, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Mari kita sama-sama perbaiki. Karena yang namanya penyesalan itu datang dari akhir. Datang dari akhir. Memang sekarang jika kita tidak sholat biasa-biasa, tidak ada orang langsung berikan teguran kita. Biasa saja kita tidak sholat. Tapi nanti kalau kita menutup mata kita sudah terbujur kaku di depan, tidak bisa menggerakkan kaki kita, tangan kita, tidak bisa berkata-kata. Saat itu nanti Allah sudah mulai perhitungannya dengan diri kita. Perhitungan apa? Perhitungan amal perbuatan yang kita lakukan saat kita hidup di dunia. Nah, ini nama budaya yang kita lakukan. Perhitungan Allah. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Karena kita tahu setiap hal yang kita lakukan di dunia ini, semua
khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji zarah, maka insya Allah itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, tidak menjalankan perintah Allah, salatnya tidak terjaga, apalagi seperti subuh ini, maaf, kita belum melaksanakan ibadah sholat subuh, nah ini bahaya, bahaya. Kenapa? Karena waktu yang sudah kita lalui, yang kita lewatkan, saat itu maaf kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak akan bisa berulang kembali ke belakang, tidak bisa. Nah yang kita lakukan saat waktu kita lalui dan menjalankan perintah Allah itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takutkan. Karena tadi yang dikatakan oleh Allah, semuanya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin orang lain tidak tahu kita tidak sholat, walaupun kita tidak tahu yang mengenal sholatnya, ya Allah, aku sholat di kamar, sudah selesai, kita tanya lagi sudah, kapan tanya dulu? Kalau ada kita, ya jangan kita sekarang, pasti pada tidak kita sebagai orang tua sudah menyampaikan, sudah mengajar itu tugas kita sendiri. Karena itu tugas kita mengajar untuk kita bersama-sama melakukan ibadah, sholat. Itu juga kita bersama. Masalah orang terima mau ikut atau tidak, itu sudah Allah. Berarti kita sebagai manusia mengajar. Watawassaw bil haqq, watawassaw bis sabr. Hasilnya itu Allah. Tapi jangan ini dijadikan sebagai alasan. Dia sekarang maaf ada waktu dijadikan ini sebagai alasan. Diajak ayo ikut sholat, kita yuk. Sholat kita bagus, bersih, kita sholat. Orang dia mulai benar. Dan hidayah dari Allah, benar hidayah dari Allah. Tapi hidayah itu nak berkali. Hidayah itu nak bekerja. Dan pada kita duduk di rumah, ketika kita diajak sholat, diajak kita ikut majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, kita ngomong ya Allah, tidak boleh hidayah dapatkan. Mana kerja saat itu, ketika kita ajak dia ngomong itu, saat itu mereka keluar diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawanya. Alhamdulillah. Ini kita takutkan. Karena kalau kita berbicara masalah kematian, subhanallah, yang namanya kematian itu diundang-undang, yang namanya malaikat Israel itu masih datang. Minta Allah datang. Cabut, tidak lihat jalan cabutnya. Luka jalan cabut. Nah ini yang kita takutkan. Saat malaikat Allah Israel diutus oleh Allah, saat itu kita dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu kita dalam kondisi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita takutkan. Makanya Allah mengingatkan kita selalu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Mempersiapkan untuk hari esok. Tuhan ingatkan kita. Setiap Jumat ada minggu. Setiap minggu berarti kita ingatkan. Agar apa? Agar kita hati-hati. Hati-hati. Kalau kita lalai, hati-hati. Kalau kita asli dengan dunia, kita lupa ibadah, hati-hati. Bukan kita nggak boleh mencari dunia, boleh. Cari dunia sebanyak-banyaknya. Kita misalnya udah di Bangkayo. Tapi jangan sampai karena dunia kita lupa akan kewajiban kita yang utama, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita insyaallah sama-sama Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi melalui subuh ini kita bersama-sama paling tidak memuhasabah diri kita. Kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Ketika kita merasa diri kita ibadah kita kepada Allah masih amat sangat kurang, mari kita sama-sama perbaiki itu. Kita laksanakan seluruh ibadah perintah Allah dan sholat terutama harus kita jaga. Kita perbaiki ketika itu masih kita merasa kurang, kita masih bisa lalai dalam ibadah sholat ini, mari kita sama-sama perbaiki. Kita perbaiki. Ketika dalam akhlak kita, tingkah laku kita, maaf kita kadang mendahulukan ego kita, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling kaya, merasa paling diri kita paling pintar, akhirnya menyebabkan kita sombong dengan kepada sesama manusia. Mari kita ubah itu. Karena
manusia yang jauh. Kita berhenti. Jangan sampai sekali lagi kita memutuskan silaturahmi dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Jamaah kita jangan sampai. Kita sama-sama perbaiki. Karena sekali lagi yang berkatakan di awal, penyesalan itu datang dari akhir. Ketika kita maaf sudah terburu kabur, saat malaikat Israel datang itu dari Allah, dan sebelum dicabut nyawa kita perlihatkan tontonan tentang perbuatan yang kita lakukan saat kita di dunia, yang kita saat itu lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dicabut nyawa kita. Diperlihatkan saat itu orang-orang yang menjerit karena mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam Al-Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mumkinun. Kalau saat dilihatkan tontonan itu, tontonan tentang maaf, na'udzubillah, orang yang disiksa karena kelalaian mereka waktu di dunia, melihat bagaimana dahsyat siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mereka yang digebuki, yang dipukuli, dihimpit oleh tanah, hancur badannya, tidak langsung mati, tidak. Diganti badan itu dengan badan yang baru, badannya jurudan. Diganti dengan yang baru lagi, disiksa lagi, dihimpit lagi, hancur badannya. Diganti lagi dengan yang baru, mereka menjerit. Terdengar oleh telinga kita, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kita ngomong sama Allah, ya Allah, farji'na na'mal salihah innahu bihim. Kembalikan aku ya Allah, jangan kau cabut nyawaku hari ini, karena saat ini aku baru yakin akan siksaanmu, balasan yang akan kau berikan kepadaku karena aku lalai dan menjalankan perintahmu, ibadah kepadamu. Sudah memutuskan silaturahmi ya Allah, jangan kau cabut nyawaku hari ini, karena aku tidak akan kuat, tidak akan sanggup menerima siksaanmu ya Allah. Terus saat itu kita baru ngomong sama Allah, kita baru yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itu sudah tidak ada kesempatan bagi kita. Tidak ada kesempatan. Maka karena itu selagi saat ini Allah masih memberikan waktu kepada kita, kesehatan kepada kita, mari kita sama-sama